Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yaitu akankah dia kembali? Ya, dia ini siapa? Siapapun yang kamu tuju, entah teman, mantan kamu, siapapun ya yang kamu pikirkan saat ini. Akankah dia kembali lagi mencari kamu atau dia kembali untuk menjangkau kamu lagi ya. Dan pembacaan timeless ya, jadi nggak memiliki batasan waktu, entah kapan aja kamu tonton ya. Kedua, bacaan bisa resonate dan bisa enggak, jadi kalau memang nggak resonate tolong jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu ya. Energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu yang terbaca ya. So kalau kamu nggak paham apa yang aku bilang, silahkan baca link di bawah sini. Oh iya, dan aku lupa ya, beberapa video aku nggak bilang, untuk kalian yang ingin konseling atau personal reading, mau konseling secara psikologi, tarot ataupun astrologi Hindu, silahkan klik link di bawah sini ya. Di sini aku bakal siapin 4 kartu oracle Lenormand untuk kamu pilih ya. Akankah dia kembali? Oke, di sini ada anchor yang pertama, kedua ada fish atau ikan, yang pertama tadi jangkar ya, lalu ada ring, ketiga wow, ada cincin, lalu ada snake. Silahkan dipilih ya, bagi kalian yang memang ingin tahu apakah dia punya tendensi untuk kembali bersama kamu lagi ya. Oke, yang pertama di sini ada anchor atau jangkar, kedua ada ikan atau fish, ketiga ada ring atau cincin, dan keempat ada snake atau ular. Oke, sembari kamu memilih, aku bakal siapin love oracle-nya ya. Silahkan dipilih. Oke, udah, kita mulai dari yang kiri ya. Yang pilih anchor atau jangkar, apakah dia akan kembali atau akankah dia kembali? Ada anchor. Kita lihat love oracle-nya. Di sini ada abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, please. Loh, 4 ya. Wow, ada twin flame, yin or yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Kambil 4 ya kartunya. 3, ini kambil 4, nggak apa-apa. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Wow. Dan ada the runner. Oke, ini adalah seseorang yang memang lari dari hidup kamu, dia meninggalkan kamu ya. Bisa seseorang yang ngerasa sangat
berat ya ngejalanin hubungan bersama kamu itu buat dia hancuran ya. Dan dia bayangkan kalau dia sampai menikah sama kamu itu gimana, so that's why dia pergi. Dan apakah dia akan kembali? Kemungkinan besarnya yes ya. Kenapa? Karena aku ngeliat anchor dan wedding rings di sini adalah sebuah ikatan. Aku ngeliat ada tie knot atau seperti sesuatu yang memang gak bisa dilepaskan. Kamu dengan dia memang mempunyai karma untuk kembali bersama ya dalam kehidupan saat ini ya. Dan dia bisa untuk melamar kamu di sini ya. Walaupun dia lari karena dia mendengarkan egonya dia lari karena dia takut kedekatan dia dengan kamu membuat dia makin gak nyaman sama hidupnya dia. Dan aku ngerasain dia udah nyaman dengan keuangan ataupun karirnya dia saat ini karena dia happy, dia bebas. Namun dia bakal sampai di suatu fase yang dia bakal ngerasain apapun yang dia punya saat ini ternyata gak ada apa-apanya kalau kamu gak nemanin dia saat ini, kalau kamu gak bersama dia ya. Oke. Di sini ada kita lihat tuh tarotnya ya. Ada Three of Pentacles, Ten of Wands. Puncak dia kembali saat dia tahu, saat dia nggak bersama kamu, ternyata beban dia, kesakitan dia, kekecewaan dia itu tetap masih ada ya, karena nggak ada kamu sekitar dia, nggak ada orang yang bisa dia salahin. Ternyata dia masih sakit, masih kecewa. Jadi kesakitan itu bukan karena kamu ya, kamu hanya trigger bagi dia, dan kesakitan itu memang udah ada di dalam dirinya dia. Dia bakal memahami itu semua, dan akhirnya dia paham dia masih sayang sama kamu ya, dia masih cinta sama kamu, dan dia mau untuk kembali ya sih. Tapi kamu harus paham, the devil muncul ya. Seberapa jauh dia udah lari dulu. Kalau dia larinya udah jauh banget dari kamu, proses dia kembali juga bakal lama ya. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh tenaga. Karena saat menjauh ya, kita lari, kita nggak akan terasa kita lari dari apa yang kita takutkan kan. Saat kita lari kita nggak akan terasa kita lari udah berapa jauh, dan saat kita balik baru kita tahu capeknya, jauhnya kita udah berlari, dan apa aja yang udah kita korbankan dalam proses kita lari itu. That's it ya. Kenapa seseorang kembali itu butuh waktu ya, butuh tenaga, butuh jujur untuk diri sendiri ya sih. Dan dia butuh untuk yakin dengan diri dia sendiri ya, dimana dia harus mengakui ke diri sendiri dulu kalau dia menyerah akan pelariannya dia, dan dia ingin kembali ya, dia ingin berusaha memulai lagi ya. Dan ya, dia harus menerima kenyataan dulu, apakah dia bisa ditolak apa enggak. Dia harus memikirkan risiko itu, bukan ya. Dan ada the Tower, Justice, Strength. Dan dia butuh banget untuk colehkan atau tamparan dari semesta ya. Kenapa dia lari ya, dan apakah dia kembali apa enggak. Dia kan perlu untuk ibaratnya dikasih tahu, dan cara sign atau kasih tahu dari semesta, dari Tuhan itu ya bukan main ya, bukan hanya kayak kita terima telepon kita dikasih tahu kamu harus begini gitu, no. Namun kita bakal diberikan sesuatu hal realita ya,
yang bakal membuat kita berpikir. Knight of Pentacles. Itulah yang aku ngerasain bisa bakal cukup lama. Namun kalau dia cepat ya oke, mungkin bagi kamu ada pengecualian, dia bakal bisa datang cepat ya. Nine of Cups dan ada Seven of Swords. Dan di the bottom of the deck ada Page of Wands. Dia butuh untuk mengambil keputusan dulu ya, yakin, mempunyai iman, dalam artian dia yakin semua bakal baik-baik aja, dan dia percaya kalau apa yang dia pilih adalah memang yang hati dia mau, jiwa dia mau. That's it ya. Okay, I think that's all untuk yang pilih deck pertama. Kita lanjut langsung yang kedua ya, agar menghemat waktu. Kita lihat Oracle kedua atau Lenormand kedua. Yang pilih fish atau ikan ya. Kita lihat akankah dia kembali ya. Ada Hands of Card, Take a Chance, Freeze, Being Strategic, Option, No Showing Hand, Gambling. Ada The Butterfly, Relationship Evolving to the Next Phase, Healing the Inner Child, Growth. Lalu ada Both, Receiving What You Need, Progression, Arriving, Moving On, Closure Issues. Oke. Akankah dia kembali? Ya. Aku ngeliat dia akan kembali untuk menyelesaikan apa yang terjadi di antara kalian berdua. Namun apakah dia kembali untuk bersama? Itu yang aku belum lihat ya. Namun dia bakal kembali untuk menjelaskan sama kamu, ataupun dia ingin minta maaf dengan kamu ya. Kita lihat tarotnya. Ada Queen of Swords, lalu ada Ace of Swords, Seven of Wands, The World. Ya, aku ngeliat dia pengen berhubungan baik dengan kamu, pengen silaturahmi ya dengan kamu, pengen berkomunikasi ya, komunikasi dengan kamu baik-baik ya. Itu sih tendensi dia, aku ngeliat yang paling besar untuk dia kembali sama kamu. Dia pengen tahu akan hidup kamu, dia tahu sepertinya kamu marah dan benci dengan dia ya, Eight of Swords. Dan aku ngerasain memang dia sadar dia tidak bertanggung jawab ya. Dan di the bottom of the deck-nya ada Two of Swords. Dia berusaha untuk menerima apapun yang udah terjadi di antara kalian berdua. Di sini aku lihat ya. Dan kesalahan apa yang kamu lakukan dan kesalahan apa yang dia lakukan, dia coba untuk menerima itu. Namun dia ngerasa memang kalian udah nggak satu jalan saat ini, ataupun kamu yang ngerasa seperti ini, kita udah nggak satu pas, kita nggak satu
fase, kita nggak satu page ya, kita nggak satu level energi, maksudnya bukan lebih jelek, bukan, cuma dalam kondisi yang berbeda aja ya. Dia paham juga entah kamu mempunyai komitmen lain dalam artian prinsip hidup yang lain, dan dia tahu itu, dan dia mencoba juga memahami itu. Dan aku ngerasain kemungkinan besar juga perpisahan ini entah karena dijodohkan atau memang karena kalian memiliki perbedaan suku, ras, ataupun agama yang cukup kencang di sini ya. That's it. Jadi masih ada rasa dia peduli sama kamu, care sama kamu, yes. Dia sayang, dia berharap kamu mendapatkan kebahagiaan walaupun itu bukan dari dia ya. Dan aku ngerasain dia kembali kan, dia pengen untuk kamu sadar kalau dia memang gak main-main ya. Dia bakal ada untuk kamu walaupun dalam posisi ya kalian udah gak berhubungan ibaratnya ya. Jadi apakah dia kembali? Yes, aku lihat ya. Dan kita lihat tarotnya lagi sekali. Seven of Wands lagi muncul, King of Swords. Dia ngerasa ini yang terbaik untuk kalian berdua ya. Five of Swords, agar nggak ada yang lebih sakit lagi. Cukup dia yang sakit, cukup kamu yang sakit, dan jangan ada orang lain lagi. Ada the Tower. Jadi aku ngerasain dia memang membiarkan hubungan ini hancur, karam ibaratnya ya. Dan dia bakal kembali saat kamu memang udah menerima kalau kalian memang udah pisah. Jadi dia nggak dia udah tahu kamu nggak berharap lagi sama dia, cuman ya komunikasi sebagai teman, sahabat, itu yang dia mau dari kamu ya. Queen of Cups. Dan di the bottom of the deck, aku bilang tuh ya, Queen of Cups, sorry, aku agak lost di sini ya. Karena jujur orangnya di sini berusaha banget untuk matikan rasa dia saat tentang kamu. Dia sayang sama kamu, yes, dia cinta sama kamu, tapi dia berusaha untuk nggak merasakan itu semua ya. So cukup aku ngerasain ada bukan repress ya, sebuah rasa yang ditekan banget. Dan jujur aku paling gak nyaman dengan rasa seseorang yang seperti itu, karena aku bakal nyerap energinya dan itu sakitnya gimana ya, kayak kamu berusaha untuk melepaskan diri kamu dari kekecewaan kamu, si sayang kamu, dan kamu gak akan pernah bisa. Emosi itu bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita ya, gak akan pernah bisa dan percuma. Dan itu jujur rasanya seperti bunuh diri, nyakiti diri sendiri ya. Jadi kita lanjut aja yang ketiga, dan kita udah dapat jawabannya. Dia kembali ya, dan kembali karena apa? Oke, yang ketiga, akankah dia kembali? Untuk yang pilih Oracle Lenormand Ring. Ada the Golden Mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. I like you, someone like you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Coven, ending, bring new beginnings, flow, change, liberation, transition. Oke, untuk yang pilih Oracle ketiga atau Lenormand ketiga, oke, dia akan kembali, yes. Tapi untuk memastikan apakah kamu masih tertarik dengan dia, dan saat dia ngerasa kamu tertarik sama dia, dia bisa pergi lagi ya. Dia butuh assurance, dan dia bakal kembali lagi untuk reassurance,
untuk mencari asuransi ibaratnya. Apakah kamu masih care sama dia, peduli sama dia, kamu masih mau nerima dia, ya. Itu yang dia mau. Dia bakal memberikan kamu kasih sayang seperti love bombing, dan saat dia ngerasa enough, cukup, dan kamu udah mulai tergantung lagi sama dia, dia bisa pergi lagi, ya. Dan bagi kamu yang masih berharap sama dia, kamu bisa tertrigger lagi saat dia kembali. Ada Queen of Cups, kita lihat tarotnya, Eight of Pentacles. Orangnya cukup fokus dengan diri sendiri, dan aku harus bilang dia memang narsis. Dia orang yang butuh banget perhatian, kasih sayang, dan dia pengen bisa dapatkan itu dari semua orang, ya. Saat dia ngerasain dia dapat kepastian, that's it. Dia ngerasa dia udah dapat, ya udah. Saat dia selesai, ya dia tinggalkan. Ada Nine of Wands. Ini bisa jadi hubungan yang nine lagi, on and off, ya. The Empress. Dia bakal memperlihatkan kalau dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Dia bakal memperlihatkan kalau kamu itu segalanya bagi dia, kamu itu perfect, dan dia merasa kamu bisa untuk jadi tempat dia selalu kembali. Wow. Dan kalau jika ini memang pria atau seseorang yang maskulin, aku harus bilang, kamu jangan membiarkan semua pintu hati kamu itu kembali mudah untuk dia akses, ya. Dengan begitu dia tidak menghargai boundaries kamu. Six of Wands. Saat dia ngerasa kamu jauh moving on dari dia, dia kembali berusaha untuk narik kamu lagi, ya. The Devil. Dia berusaha untuk membuat kamu tergantung lagi sama dia, dan saat kamu tergantung, dia bakal ngerasa kalau dia bakal ngerasa jatuh hati juga. Dia nggak mau, dia bakal menarik diri, dia nggak mau jadi orang yang sakit, dia nggak mau jadi orang yang ditinggalkan, dia yang bakal ninggalin kamu duluan. Gimana ya, terlalu fokus dengan diri dia sendiri, dia nggak memikirkan perasaan kamu. Ace of Wands, Nine of Pentacles, King of Pentacles, The Tower. Saat kamu hancur, sakit-sakitan, dia nggak ada untuk kamu. Dia membiarkan kamu berjuang sendirian, dan saat dia lihat kamu mampu, kuat, dia bakal kembali lagi untuk ngeliat apakah dia masih mampu menggapai kamu. Dia seperti ngasah-ngasah pisaunya atau pedangnya, ya, atau kami orang Dayak bilangnya mandau, ya, untuk persiapan berburu, ya, persiapan untuk kembali lagi ke kamu, memperlihatkan dia udah berjuang mati-matian, dia meninggalkan orang lain demi kamu, ya. Dia bisa untuk, I'm sorry to say, dia bisa memanipulasi kamu di sini, ya. Ten of Swords. Dia bisa ngasih lihat kalau dia bersama orang lain itu dia nggak bahagia, dia nggak cinta dengan orang lain itu, ya. Dia hanya main-main dengan orang-orang itu, namun dia cinta dan sayangnya sama kamu. Namun apakah dia benar-benar sayang, benar-benar cinta sama kamu? Aku nggak ngerasain itu, ya. Ada Six of Pentacles, lalu ada Ten of Wands. Ten of Wands, Ten of Swords. Wow, orang ini memang udah punya isu atau masalah dalam dirinya dia, ya. Jadi saat dengan kamu atau dengan siapapun juga, ya, dia hanya ingin memiliki. Dia ini orang yang tendensinya cuma pengen merasa dicintai,
disayangi, dimiliki. Namun apakah dia benar-benar cinta, benar-benar sayang? Kita patut pertanyakan itu. Karena cinta dan kasih sayang dia ini berbeda dari apa yang aku rasakan. Cinta dan kasih sayang yang dia punya di sini aku lihat adalah cinta dan kasih sayang yang cukup obsesif ya, yang ngerasa harus mendominasi, cukup keras ya, harus memiliki, pokoknya harus nurut. Dia melakukan segalanya untuk kamu, ibaratnya memberikan yang terbaik. Padahal yang terbaik untuk diri kamu nggak bisa dia benar-benar tahu. Ya, yang tahu apa yang terbaik untuk diri kamu adalah diri kamu sendiri. Ya. Dan di the bottom of the deck ada Five of Cups. Dia bisa mengatakan kalau dia di sini, aku harus bilang ya, dia hanya sedang ngetes kamu. Apakah kamu masih sayang atau masih cinta sama dia? Dan hati-hati, kamu bisa luluh karena itu. Ya. Namun apakah dia benar-benar care, sayang dengan kamu, cinta dengan kamu? Aku nggak benar-benar ngelihat itu semua. Wow. Dia pandai banget untuk mempermainkan rasa. Dia tahu banget kelemahan wanita ataupun sosok yang feminin. Ya. So, jika kamu ingin dia kembali, yes, dia bisa kembali. Cuman ya kalau kamu mencari seseorang yang berkomitmen hanya dengan kamu, aku rasa bukan dia orangnya. Ya. Oke, kita lanjut ya yang terakhir. Yang pilih Lenormand keempat. Oke. Oke, yang ketiga, yang pilih rekal ketiga tadi, sorry ya, aku dapat pesan ya, ada seseorang baru juga yang bakal masuk dalam hidup kamu ya, dan yang kembali ini bisa lebih dari satu orang ya, dan ada orang baru juga. Okay, that's it. Karena kita ngelihat dia akan kembali apa enggak ya. Dan bukan tentang orang baru. Oke, kita lanjut yang ke 4, yaitu snake atau ular. Yang pilih Lenormand keempat. Kita lihat apakah dia akan kembali. Akankah dia kembali? Ada Hammer, Sabotage, Rebuilding, Interrogation, Repetitive, Persistent, Working on it, Step in the Back, Heartbreak, Pain, Separation, Deception, Shocking, Attack. Dan ada Sunglasses, Watching, Looking, Stalking, Sliding, Perception, Focusing Out. Oke, yang pilih oracle terakhir, aku ngeliat memang dia pengen banget kembali, tapi saat ini dia berusaha banget untuk memperlihatkan enggak ya, keinginannya ada, namun saat dia berusaha, dia bakal nahan diri dia mensabotase diri dia, memanipulasi diri dia sendiri untuk tidak kembali dengan kamu, untuk tidak mencapai kamu, tidak chat kamu, nggak nelpon kamu, nggak tanya kabar kamu. Dia berusaha banget untuk menutup itu semua, walaupun itu menyakiti diri dia nggak peduli. Dia lebih memilih untuk menipu diri dia sendiri ya, daripada membuka hatinya ke kamu. Kita lihat tarotnya ya. Nine of Pentacles,
Sampai sekarang dia masih kuat banget aku ngeliat. Jadi dalam waktu dekat ya 2 atau 3 bulan ya, hitungan dekat bagi aku itu mungkin dia nggak benar-benar berusaha untuk menggapai kamu. Namun kalau kamu berusaha untuk gapai dia, ya aku rasa dia bakal respon. Namun respon dia tidak akan menyenangkan kamu di sini. Ya, kan dia mempunyai fokus lain, bukan orang lain di sini aku ngeliat. Namun dia ngerasa dia nggak mau berusaha dengan rasa dia mau tentang cinta dan kasih sayang itu dia tutup, nggak, entah kapan dia buka lagi dia nggak tahu. Yang pastinya dia mau abaikan aja, dia mau fokus dengan karir, keuangan, ataupun kehidupan dia dengan keluarga dia. That's it ya. Dia nggak mau muluk-muluk lagi berharap yang seperti itu, ibaratnya dia nggak mau. Oke, videonya tadi harus kepotong ya. Oke, kita lanjut. 5 of Wands, 2 of Wands. Dia benar-benar nggak mau dealing dengan emosi dia, feelingnya dia, rasanya dia, ya. Dia nggak mau untuk membicarakan ini juga, dia nggak mau. Namun kalau ditanya hati kecil dia ingin kembali apa enggak? Yes, of course, 100%. Ya, 100% dia ingin kembali. Bahkan dalam tidur, dalam angannya dia ngerasa kamu masih miliknya dia. Dan kamu akan selalu jadi miliknya dia. Ya, orang ini benar-benar sayang sama, cinta sama kamu. Hanya aja memang dia saat ini nggak bisa ngehandle rasa dia. Dia adalah sosok yang memang nggak terlalu bisa ibaratnya memproses rasanya dia. Dan dia nggak mau memaksa diri dia untuk memproses itu semua. Ya, kalau hanya bikin sakit, bikin kecewa, ya for what? Ya udah, ambil waktu dan lari dari itu semua dan fokus dengan hal lain ya. Karena dia ngerasa dia mencoba untuk membuat hidup ini nggak hanya tentang itu. Hidup ini ya tentang kita bertahan hidup, survive, kasih sayang keluarga. That's it. Mengembalikan apa yang udah keluarga kita berikan ke kita. Knight of Wands ya, dia jadi lebih memilih untuk bertanggung jawab dengan keluarganya dia. Queen of Pentacles. Dan tentang rasanya dia, si Two of Cups. Sedikit banyaknya dia mau, sangat mau ya, untuk ibaratnya membuat hubungan ini kembali berarti ya. Namun dia ngerasa capek, lelah dia ngerasa udah tua banget, udah nggak sanggup. Jatuh kartunya dan ada King of Cups. Ini sebenarnya seseorang yang bukanlah capek, bukanlah lelah ya, cuman dia nggak bisa memproses rasanya dia, emosinya dia ya. Dia mencoba melogikakan emosi, feeling, pikiran dia itu nggak bisa dilogikakan ya. Saat dia berusaha itu dia bakal capek, dia bakal lelah. Orang ini perlu untuk menerima apa itu cinta, apa itu kasih sayang, tanpa perlu melogikakannya, tanpa perlu membuat itu masuk akal bagi diri dia. Dan saat dia masuk ke masa ini baru dia sadar ya, kalau selama ini dia nggak lelah, dia nggak capek, hanya ego dia yang lelah, jiwa dia nggak pernah capek ya. Jiwa dia ya baik-baik aja. Page of Cups ya, jiwa dia ya istirahat, tidur saat ini. Dan jiwa dia selalu ingin bebas, yaitu mengatakan sama dia, jujur dengan dia kalau dia ingin kembali. Namun dia berusaha untuk tahan itu semua karena dia takut yang terjadi tidak seperti yang diharapkan dan dia berusaha untuk moving on, menghindar dari orangnya, walaupun itu membuat dia mati di dalam. Ini seseorang yang dead inside, jadi dia pisah dari kamu itu membuat dia makin sakit sebenarnya, makin kecewa. Namun dia berusaha menahan itu semua dan menganggap kalau ini yang terbaik untuk kalian berdua saat ini ya. Cinta dan kasih sayang yang dia punya itu selalu untuk kamu dan selalu untuk kamu ya. Kamu tetap jadi yang nomor 1 selalu ya.
Namun untuk menjadi ibaratnya membuat aksi dari apa yang dia punya, apa yang dia rasakan, itu dia nggak tahu. Ibaratnya dia masih belum sanggup untuk membuat itu real, ya, nyata. Namun aku ngeliat di Foropoan sini ada keajaiban yang bakal muncul bagi kalian berdua, di mana ya dia dia bisa berubah pikiran, ya, tapi ya bakal kembali lagi cepat atau lambatnya bagi kalian masing-masing. Dia bisa berubah pikiran dan dia bakal sadar kalau dia hanya sedang jalan di tempat, dan apa yang dia dapatkan dari ini semua ya nggak ada, ya hanya lari aja, nggak akan buat keadaan membaik. Okay, that's it. I think that's all ya. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kurang kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Doa terbaik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Aku harapin sedikit banyaknya bisa membantu. Bye bye, jaga kesehatan, see ya.